warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Neda Putri dengan NIM 8603666604, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang terhormat kepada Ibu Tutor, Ibu Tika Karlina Rahmawati MPD, yang telah memberikan saya kesempatan dalam pembuatan video kali ini dalam rangka mengerjakan tugas tutorial 2, yaitu tugas tutorial 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Senang sekali rasanya hari ini saya masih diberi kesempatan untuk membuat video dalam rangka mengerjakan tugas tutorial 2 Filsafat Ilmu untuk membedah topik yang fundamental namun sangat menentukan arah masa depan bagi bangsa, yaitu filsafat ilmu bagi arsitek dan penjaga gawang bagi ilmu pendidikan. Nah, sering sekali kita mendengar filsafat itu adalah awang-awang, tapi kali ini saya akan tunjukkan bahwa filsafat ilmu adalah pisau yang sangat tajam untuk membedah realitas pendidikan kita. Mari kita masuk ke poin utama. Oke, baik. Poin utama kita akan membahas tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi ilmu pendidikan. Bayangkan filsafat ilmu adalah sebuah sistem pengawas internal. Ia tidak membiarkan ilmu pendidikan berjalan tanpa arah. Pertama, ia menjaga eksistensi. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan itu bukan sekedar kursus keterampilan, tapi sebuah disiplin ilmiah yang punya dasar kokoh. Kedua, ia menjaga keilmiahan. Ia menuntut agar setiap teori pendidikan, baik itu Merdeka Belajar, Montessori, atau behaviorisme, harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan empiris. Ketiga, ia menjaga nilai. Di tengah gempuran teknologi, filsafat ilmu berbisik, ingat, pendidikan itu memanusiakan manusia, bukan mencetak robot industri. Kemudian kita akan membahas poin kedua, yaitu hubungan timbal balik. Nah, hubungan ini bukan satu arah. Pendidikan yang berkualitas justru menjadi bahan bakar bagi perkembangan filsafat itu sendiri. Ketika kita mempraktikkan pendidikan yang bermakna di kelas, kita sebenarnya sedang melakukan uji lapangan terhadap teori-teori besar. Dinamika di kelas, keberagaman karakter siswa, dan tantangan zaman digital memberikan data empiris yang memaksa filsafat untuk terus memperbarui diri. Jadi, pendidikan adalah laboratorium hidup bagi filsuf. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu kita akan membahas tentang pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sekarang mari kita gunakan pisau bedah kita untuk melihat persoalan pendidikan. Yang pertama ada pisau ontologi. Kita bertanya, apa sih hakikat anak didik kita? Apakah mereka gelas kosongnya siap diisi? Atau benih yang sudah punya potensi yang tinggal kita sirami? Jawaban atas pertanyaan ini akan mengubah seluruh cara kita mengajar. Kemudian yang kedua, ada pisau epistemologi. Kita bertanya bagaimana cara ilmu itu sampai ke otak dan hati mereka? Apakah cukup dengan ceramah satu arah? Atau harus melalui kolaborasi atau riset mandiri? Nah, inilah yang menentukan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada pisau aksiologi. Nah, ini pertanyaan yang paling krusial. Untuk apa mereka pintar? Jika pintar tapi tidak berkarakter, maka pendidikan telah gagal secara aksiologis. Nah, disinilah nilai-nilai moral masuk. Kemudian kita akan membahas tentang poin keempat, yaitu contoh konkret dalam pendidikan. Yang pertama, ada dalam kurikulum. Munculnya kurikulum yang fleksibel seperti kurikulum Merdeka adalah bentuk epistemologi konstruktivisme, di mana kita percaya pengetahuan itu dikonstruksi oleh siswa, bukan sekedar dipindahkan dari buku. Kemudian yang kedua, dalam kebijakan, penghapusan peringkat kelas atau perubahan sistem ujian. Nah, ini adalah penerapan aksiologi. Kita menyadari bahwa nilai manusia tidak bisa direduksi hanya ke dalam angka-angka statistik. Kemudian yang ketiga ada dalam pembelajaran. Saat guru memberikan ruang diskusi daripada mendikte, guru tersebut sedang menjalankan peran filsafati untuk menghargai martabat manusia sebagai subjek yang berpikir. Nah, filsafat ilmu bukan hanya untuk dihafal untuk ujian. Ia adalah alat bagi kita, calon pendidik atau praktisi pendidikan,
untuk memastikan bahwa langkah yang kita ambil di kelas adalah memiliki dasar yang kuat, metode yang benar, dan tujuan yang mulia. Demikian pembuatan video dari saya kali ini dalam rangka pembuatan video tugas tutorial 2 filsafat ilmu. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Tutor. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian ataupun salah kata. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.